Kemudian hikmah yang ke-101, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan, mata auhasyaka min khalqihi, ketika dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, membuatmu bosan, jenuh, tidak nyaman, min khalqihi, dari makhluknya, fa'lam, maka ketahuilah, annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsi bihi, maka ketahuilah sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang membukakan untukmu pintu keintiman, kedekatan bersamanya. Ketika Allah menjadikan kita bosan, jenuh, kecewa, kemudian apa lagi? Tidak nyaman dari makhluknya, sesama manusia lah atau dengan siapapun, maka ketahuilah sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang membukakan pintu untukmu, pintu keintiman bersamanya untukmu. Kita tadi dikatakan Allah menciptakan sebab, kita bergantung kepada Allah, itu sifat dasar kita. Karena kita lupa dengan sifat dasar itu, Allah menciptakan sebabnya, kebutuhan. Ada kebutuhan yang berat sekali, musibah yang berat sekali. Otak kita berpikir sebagai manusia, oh sepertinya Ustadz Aska ini bisa bantu. Nyampaikan ke saya nggak bisa bantu. Dengan keterbatasan saya, akhirnya kita kecewa kepada orang yang kita harap-harapkan. Maka ketahuilah ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membukakan bagi kita pintu keintiman bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sudah intim, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya selesai. Di luar prediksi kita, di luar perhitungan kita. Itu cara Allah. Dan Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad seperti itu. Bayangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah istimewa. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad itu tidak nyaman hidup di masyarakatnya. Kenapa tidak nyaman? Masyarakatnya itu tawaf di Ka'bah, tapi menyembahnya berhala. Meminta kepada berhala. Sayyidina Umar itu punya Tuhan, Tuhannya dibuat sendiri dari makanan. Setelah disembah dimakan. Itu Sayyidina Umar. Jadi masyarakat Nabi Muhammad SAW ketika itu seperti itu. Nabi Muhammad tidak nyaman, Nabi Muhammad memilih apa? Memilih menyendiri. Di mana? Di Gua Hira. Kenapa menyendiri? Tidak nyaman dengan makhluk Allah, tidak nyaman dengan masyarakatnya. Maka ketika sudah menyendiri Nabi Muhammad SAW, dalam beberapa waktu Allah langsung mewahyukan kepada Nabi Muhammad, mengutus malaikat Jibril. Maka coba, ketika kita memiliki permasalahan, menyendiri dari Allah dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berdua bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyendiri di sini bukan berarti kita masuk ke gua, nyari gua gitu kan. Tidak seperti itu juga. Menyendiri di perkotaan itu lebih sulit daripada menyendiri di pedesaan. Kalau di pedesaan enak. Kalau menyendiri di perkotaan, bisa tidak kita menyendiri di kota seperti ini, tapi sedang berdua bersama Allah. Dengan hiruk pikuk kota metropolitan seperti ini. Maka kalau bisa, itu hebat. Maka menyendiri di sini bukan berarti kita menghilang, benar-benar tidak berhubungan sama sekali, kita tinggalkan semuanya. Kita makhluk sosial. Menyendiri bersama Allah itu artinya rohani kita bersama Allah.
sekalipun jasad kita ada di dunia ini. Maka banyak para ulama, termasuk guru dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Abul Hasan Asyadzili, itu beliau kaya raya. Beliau mengatakan likulli waliyin hijabun. Setiap wali itu memiliki hijab. Hijab yang menutupi kewaliannya dari mata manusia. Dan beliau mengatakan wa hijabi al asbab. Dan yang menghijab kewalianku adalah sebab. Beliau itu sibuk berdagang, sibuk bertani, sibuk begini, kaya raya. Sibuk beliau. Jadi karena kesibukan dengan duniawi tersebut, orang melihatnya dia bukan orang soleh. Padahal dia hamba Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hatinya tidak bersama dunia itu, hatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyendirilah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dikecewakan oleh makhluk Allah, oleh manusia, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membukakan pintu kedekatannya agar kita mendekat kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal arifu billahi, maka orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaro al-qabdha fil basti, dia melihat kelapangan itu adalah pelarangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah. Jadi ketika dilapangkan rezekinya, dia justru merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika dia disempitkan oleh Allah, dia merasa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempitan dan kelapangan sama dalam satu waktu. Ini orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal arifu yaro al jamala fil jalali. Dan orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melihat sifat indahnya Allah, anugerah Allah itu berada di dalam sifat keagungan, keangkuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya. Kemudian dilanjutkan summa ba'da dzalika. Dan kemudian jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu bosan dari manusia, maka dia sedang mengingatkanmu bahwa dia Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membukakan pintu as-su'al wa du'a, pintu permohonan dan pintu doa. Jadi ketika kita dikecewakan, kita pasti meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikecewakan, kemudian ada kegagalan, ada pengkhianatan, ada apa, kita akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hikmah yang ke-102, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, mata atlaqa lisanaka bittolabi, ketika dia membuat lisanmu bittolabi, meminta. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lisan kita berucap doa, berucap permohonan, fa'lam, maka ketahuilah annahu yuridu ayyu'tiyaka, maka ketahuilah sesungguhnya dia sedang berkehendak untuk memberimu. Jadi ketika kita berdoa, itu artinya siapa yang menakdirkan mulut kita untuk berdoa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah Allah akan memberikan, menganugerahkan kepada kita apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun yang bersamamu dari nikmat-nikmat tersebut, faminallah, maka sesungguhnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man u'tiyad du'a
lam yuhramil ijabata. Barang siapa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala doa, maka pengijabahan atas doa tersebut tidak diharamkan. Tidak diharamkan artinya pasti terkabul. Tapi dikatakan di sini, wa idza aradtal ijabata fa'alaika iltizamal adaba fid du'ai. Akan tetapi jika kamu menginginkan agar doamu terkabul, maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada adab di dalam berdoa. Jadi kita harus menjaga adab kita di dalam doa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Nah, di sini jangan wala tahjur wasi'ah. Wala tahjur wasi'ah itu artinya jangan menyempitkan sesuatu yang luas. Ya, jangan menyempitkan sesuatu yang luas. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang badui datang ke Masjid Nabawi. Kemudian di Masjid Nabawi dia buang hajat kecil. Para sahabat semuanya melaknat, kemudian memaki-maki dan seterusnya. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan memerintahkan kepada para sahabat, sudah biarkan sampai selesai. Biarkan sampai selesai, kemudian disiram, disuruh siram oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam air kecilnya dengan air. Setelah itu Badui tadi sholat, setelah sholat berdoa. Tiba-tiba dia berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmati bersama kami selain kami berdua. Itu doa Badui tersebut. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak begitu juga. Kamu artinya sudah menyempitkan sesuatu yang luas. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Maka berdoa itu untuk kebaikan seluruhnya. Oh, tapi dia kan zalim sama kami. Ya kita doakan keburukan saja. Janganlah. Doakan kebaikan juga. Apa kita nggak mau masuk surga semuanya? Kita mau surga itu sendiri, nggak takut. Maka rahmat Allah itu luas. Itu salah satu adab dari doa. Di sini dikatakan bahwa apa? Jangan menyempitkan yang luas. Ya. Jadi luaskan doa kita. Luaskan doa kita. Dan di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah Sayyidah Aisyah tersipu-sipu. Allahumma fir Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhara. Ai kama qala. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Sayyidah Aisyah mendengar doa Rasulullah tersebut tersipu-sipu. Bahagia sekali. Kemudian Rasulullah, kenapa kamu tersipu? Karena engkau mendoakanku wahai Rasulullah. Kurang lebih seperti itu. Rasulullah mengatakan, demi Allah, doaku setiap akhir sholat seperti itu untuk umatku. Setiap akhir sholat. Dan kita lupa, nggak pernah sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad setiap sholat mendoakan kita seperti itu. Mendoakan umatnya. Dosanya yang telah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Sebagaimana doa beliau kepada Sayyidah Aisyah. Demikian kecintaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ini artinya adab doa. Adab doa itu diperluas. Kalau cuma untuk diri kita sendiri, ya bolehlah. Tapi diperluas lagi untuk semuanya. Jadi kalau dapat semuanya, rahmatnya lebih menyeluruh, dan itu salah satu adab dari doa. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 3 menit, jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lindung dari manusia langsung Allah, tapi dalam sejarah itu Nabi pernah nasir dari Labid Al-Asal dari Bani Juraik.
pertama. Kedua, takdir Ustaz. Allah kan takdirkan sifat manusia ada yang baik, ada yang buruk. Oh, ada orang kafir. Tapi dermawan. Nanti sodako, tolong orang. Artinya kan nama kita. Kalau itu yang takdir. Tapi kenapa Allah tidak kasih hidayah dia untuk kepada Allah? Dia malah kafir. Karena Allah punya hak prerogatif untuk membolak-balik. Baik. Pertama, tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah kena racun. Bahkan ketika ada daging yang beracun, itu dagingnya ngomong ke Nabi Muhammad, aku beracun. Itu dagingnya sendiri ngomong, meskipun termakan oleh Nabi Muhammad. Artinya ketika Nabi Muhammad terkena racun itu benar ngefek sedikit, tapi kan tidak membahayakan Nabi Muhammad. Dan itu hanya apakah berbahaya kepada Nabi Muhammad? Oh, pedang sudah di depan, di leher Nabi Muhammad, jatuh. Apalagi cuma racun. Daging yang beracun itu berbicara. Jadi secara kasat mata, itu mungkin berpengaruh. Bagi siapa? Bagi kita yang melihat dengan kasat mata. Tapi bagi Nabi Muhammad, itu tidak berpengaruh sama sekali. Itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Pernah tidak kita sakit, kemudian kita nikmati sakit itu? Sudah saya nikmati dulu, ini ketetapan dari Allah, saya nggak berobat. Para ulama seperti itu kadang. Karena dia ingin menikmati kehendaknya Allah. Bagaimana nikmatnya sehat itu, dia ingin merasakan sakit itu agar dapat menikmati sehatnya. Jadi dia sudah tidak memikirkan yang mana ini sakit atau ini sehat. Dua-duanya sehat bagi dia. Sakit itu bagi dia sehat. Sakit itu bagi dia sehat. Nah, kita belum sampai ke titik itu. Sedangkan Nabi Muhammad itu terlindungi semuanya. Benar ada efek sakit begini-begini itu bagi sahabat yang zahir. Bagi kita yang melihat secara kasat mata, tapi bagi Nabi Muhammad tidak ada. Ya, tidak ada. Kemudian setelah itu, yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada orang-orang baik tapi dia tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah yang tidak bisa kita mau bagaimanapun dia nggak akan beriman. Coba bayangkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab, ayat itu. Sejak dia hidup Nabi Muhammad yang mengucapkan. Apa Nabi Muhammad nggak pengen Abu Lahab itu masuk beriman? Pengen. Tapi kehendak Allah sudah mendahului itu. Maka tugas kita apa? Tugas kita hanya mendakwahkan, menyampaikan nilai-nilai Islam. Petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang miris sekarang adalah kita belum bisa mencerminkan nilai Islam itu dalam diri kita, sehingga banyak orang menjauh dari Islam karena kesalahan kita. Karena kesalahan kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.